banget di area landing phase, so wise ban untuk Bigetron. Ya, Ruby ganggu banget sih, lebih sering ngeganggu. Kalau misalnya ada Poveus, ganggu buat tim sendiri lebih tepatnya ya. Iya. Demonic Force bakal trigger terus-terusan. Martis di ban sekarang. Untuk melihat potensi jungler lawan Queen ya. Fredrin paling. Fredrin oke, karena mereka juga masih butuh badan. Karena kan Matilda bukan menjadi sosok roamer badan. Atau Baxia juga masih masuk gak sih? Boleh Baxia. Bigetron. Baxia lagi untuk Super Ken bisa jadi pilihan. Banning terakhir dari Bigetron mengarah ke area roamer yang memang belum terpantau. Even Gwen ini masih cukup fleksibel juga ya, arahnya masih bisa ada di tangan Van Strong atau nantinya untuk sosok Van, karena udah ada Direct juga yang di second pick. Ya ini mencium bau-bau dari jungler tank itu tadi yang bisa dibankan kembali oleh Super Ken. Taruh XP kayaknya. Atau enggak bisa taruh di untuk Van. Roamernya Guinevere. Jadi nanti untuk dari Bigetron Alpha pakai Purify atau enggak tergantung last pick dari EVOS Glory. Untuk sekarang kalau memang Dairot yang dipick untuk mengisi posisi jungler, main Fredrin bakal meltdown, main Baxia apalagi, Baxia Fredrin. main Lancelot mungkin, dan Fanny, yes. Wow. Fanny-nya Super Ken keluar sekarang adik-adik. Wah ini sebenarnya kalau ngeliat 4 Kawashiro EVOS ini bisa dibilang ya squishy juga ya, bisa dimaksimalkan juga dengan Fanny yang tidak terlalu ngebuat mungkin memberikan Fanny, sehingga akhirnya Super Ken berani untuk secure karya tersebut. Tapi again ini perlu perhitungan juga karena pastinya udah ada antisipasi dari teman-teman EVOS dan Valentina yang menjadi match up dengan adanya Warlord melalui Novarianya untuk mid lane dari Bigetron. Ini sih Bigetron mau main early banget sih jujur. Dengan adanya Valentina, dengan adanya Fanny, Ruby pula dan Matilda, ini 4 punggawanya berisi hero-hero early. Tapi late game mereka juga masih kuat dengan ada Kari pasti. Tapi berbeda dari EVOS Glory, mereka bisa dibilang cukup balance lah. Dari Brody-nya ini di late game masih tetap bisa berimpact besar, tapi early juga udah punya potensi yang besar. Jadi kalau kita sedikit cenayang, Bigetron Alpha bakal lebih sering ngerusuh harusnya ke Brody sih. Dan Kaja menjadi last pick. Ke Brody ya, Brody ya juga harus hati-hati karena again Eman ini yang seperti udah di-mention kan pastinya akan menjadi salah satu asuransi buat Bigetron Alpha ketika Fanny mungkin nantinya ada apa ya, pergerakan yang ngebuat Fanny nggak bisa seenak itu untuk ngamarin karya part buff-nya atau bahkan nggak bisa menjalani eksekutor untuk finishing touch ketika ada team fight. So ya itu dia, untuk pilihan hero cukup kompleks ya, early agresif seperti apa yang akan dipertontonkan juga ketika adanya dua hero damage ya. Walaupun kalau ngomongin direct di pertemuan Bigetron Alpha dan juga EVOS di hari lalu itu shifting ke item-item defense. Oh, oke. Berarti dia memang butuh badan. Tapi kan tadi ada Kaja. Kaja juga sebenarnya nggak terlalu tanky sih masalahnya. Mau nggak mau ya dua hero ini yang bakal build tank. Memberikan space untuk Brody-nya yang akan full attack. Berarti harapan bangsa yang paling agung akan jatuh ke tangan dari kedua god laner kita. Iya, dari kedua belah god lane ya. Ada Evan dan juga dari sosok Super Red. Oke, kita akan lihat sebentar lagi. Satu agregat point untuk Bigetron Alpha ini jadi boostingan mereka untuk bisa menangin. Tapi EVOS Glory pasti agak bakal akan hal tersebut. Kita akan lihat visualisasinya di Land of Dawn tentunya. Game kedua grand final kita, Bigetron Alpha berhadapan dengan EVOS Glory. Sudah dimulai, teman-teman yang masih nonton YouTube, hayo yuk pindah yuk ke router yuk. Karena kalian bisa nonton grand final ini tidak pakai delay. Dan jangan lupa untuk berdonasi dengan ada scan QR di bagian bawah. Yoi, let's go. Dan terpantau dari area beberapa lini yang sudah diisi oleh kedua belah tim, udah ada cicilan-cicilan dan pokingan yang diberikan oleh sosok Warlord yang udah mulai coba untuk cari informasi juga ya. Karena QYY dari tadi playstyle dan polanya itu akan terus selalu mengarah ke area bagaimana Fan ini berjalan di area jungle-nya. Oke, Super Ken dapat farming dengan lebih baik. Ini skinnya Mikasa keren banget sih, kacau AOT. Iya, lu punya yang Mikasa? Jujur ya pengen punya, tapi sadar diri gitu nggak main Fanny. Satu kabel aja udah alhamdulillah saya. Kusut ya Pak ya? Jadi gue dapetnya ini,
Martis, Martis, Levi juga oke sih. Ya pokoknya bagus banget. Ini kita bakal lihat Mikasa dari Ken apakah bisa punish hero di Land of Dawn. Karena terpantau dari sosok Veldora juga di sini sebenarnya ngamanin korek Quantum Charge ya, ada mobilitas dan juga damage tambahan yang bakalan dicari juga. Di sisi lain dari Van yang ternyata Guinevere junglernya setidaknya bisa keep up dan survive ketika adanya 1v1. Ada flicker tuh yang digunakan dan Veldora dalam ancaman, tapi Cutthroat-nya dan juga Steel Cable, tapi malahan karena nggak ada energi yang terlalu banyak, Super Ken bisa dilibas dan dibalikan lagi poinnya menjadi 1 sama. Ya, kebetulan yang hakiki ya. Van akhirnya berhasil menukar pertukaran yang tidak cukup adil juga. Mengingat XP ditukarkan dengan sosok jungler, Van di sini coba untuk ngamanin karya bensinnya terlebih dahulu untuk purple buff sebelum mengarah karya turtle. Sedangkan Jobdeski, YY dan juga Athena Isabel ini udah mulai memukul mundur. Bagaimana informan EVOS Glory yang udah dipasang di area objektif turtle yang pertama. Serem nih, gantian ditemenin nih. Itu masih ada retri. Tapi Steel Cable kayaknya di arah top bakal coba untuk terus mengejar karena Van Strong. It's okay. Setidaknya ada 1 point kill, tapi untuk Turtle berhasil didapatkan oleh teman-teman EVOS Glory dan ini memang jadi rahasia umum. Kalau sosok Fanny ini bakal susah untuk bisa farming ataupun bisa dapetin objektif netral kalau dia baru ambil bang. Kalau gak mau pertukaran, harus ada pertukaran yang either karya poin eliminasi seperti kita ada lihat 1 kali tadi dan akan terjadi di kali kedua. Bagaimana Steel Cable sudah berhasil mengarah karya Veldora yang membuat Veldora harus tumbang di kali kedua atas Super Camp di area bawah sehingga Turtle yang diamankan oleh EVOS ini mendapati kompensasi yang cukup equal. Tadi waktu Super Ken tumbang pertama kali, untungnya momen dia tumbang itu nggak bersamaan dengan purple buff yang masih ada di dalam tubuhnya. Sehingga dari purple buffnya itu masih bisa dia dapatkan setelah dia tumbang, tapi tidak dengan orange buff. Untuk sekarang, kondisi dari EVOS Glory bakal coba untuk dipancing dengan ID Adjustment yang di-copy. Van udah nggak bisa berkutik terlalu banyak. Ya, surprise attack ya, Van yang cuma numpang lewat. Mau coba untuk melakukan rotasi harus terjegal akan hal tersebut. Dan beberapa player dari EVOS Glory setelah berhasil melupakan, setelah kehilangan junglernya udah mulai coba untuk berfokus untuk memberikan 1 buah baby set juga karya dari sosok Super Red ya yang nantinya akan jadi lagi feature juga. Dan bicara head to head Super Red dan juga Eman ini masih menjadi safe ya, walaupun memang Emannya ini udah perlu diperhatikan karena udah dapat bekal yang cukup 1-1 dari KDA. Aja dari Van Strong sih harus cepat-cepat bikin momen ya. Plus juga dari Super Red harus cepat-cepat punya item biar nantinya ketika Divine Judgment dan efek Divine Judgment-nya selesai bisa langsung dikecup sama Brody. Gimana kecupan Brody, Cipi? Wah. Nah gitu dong, semangat kan langsung Di pada area lu bawah. semua. Tapi di Oke. bagian bawah mulai ada sosok dari Super Ken yang bakal coba untuk membalaskan dendam dari Athena Isabel. Ya, itu terlalu instan ya pergerakan dari Athena Isabel yang langsung hilang seketika tanpa adanya aba-aba juga ya pergerakan dari EVOS Glory. Dan hilangnya Athena dimaksimalkan oleh teman-teman dari EVOS untuk set up lagi di area turtle keduanya. Tapi kali ini ada 3 player dari pemain-pemain Bigetron Alpha yang coba untuk nge-hold dulu sebenarnya terkait bagaimana Circle Eagle dari KYY. Rasakan ultimate-mu sendiri. Itulah yang terjadi karena Van Strong akhirnya menghilang dari Divine Judgment yang dikeluarkan oleh Amiss Jet. Walaupun EVOS Glory berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya. Seeking Eagle ke arah belakang mencoba untuk mendapatkan 1 player tapi tidak perlu karena Veldora bisa langsung dihilangkan juga oleh Super Ken. Super Ken galak banget sih. Veldora hilang 2 pemain in total ya yang menjadi ganjaran dari free turtle. Bukan free juga ya si turtle yang diambil secara susah payah oleh sosok Van. Dan nampaknya teman-teman dari Bigetron Alpha mendapati keunggulan juga dari segi perekonomian. Walaupun memang dari sisi objektif netral kita udah lihat, kita tahu betul memang sulit untuk bisa diamankan oleh Super Ken. Switch lane juga belum dilakukan nampaknya dari sosok Super Red yang nampaknya akan masuk ke area objektif outer turret. Oke, ini Isabel bakal coba untuk defense pertahanan terakhir dari outer turret, sepertinya juga nggak bisa. Tapi harassment ke arah purple buff ini adalah kunci jawaban bagi EVOS Glory. Buat dari Super Ken nggak bisa farming, nggak punya stamina. Dan yes, Van yang berhasil mendapatkan purple buff milik dari Super Ken.
Alright, satu purple buff ditambah lagi dengan area satu objektif turret ini menjadi keunggulan berganda buat teman-teman dari EVOS Glory. Walaupun memang ditukar dengan konten juga oleh Eman ya. Ini gaya permainan yang dibawa kembali oleh Eman setelah sukses di area kesulitan di area atas lebih tepatnya di area bawah kalian berhasil dapetin objektif dan switch lane lagi untuk masuk ke area outer top turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Glory. Begitupun nampaknya kekosongan yang ada di area bawah. Ini akan menguntungkan Super Red yang udah mulai ditemenin sama Phantom. I'm offended, kelas Fan langsung kena tarik begitu aja, tapi ya bakal susah. Tapi ada top lane diem-diem. Veldora akhirnya di take down kembali. Duo combo antara KYY dan juga Eman berhasil mendapatkan point kill tersebut walaupun sempat ada gangguan dari Asal Spear. Tapi dengan Phantom Step, Eman bisa menghindari hal tersebut. Yep, pergerakan Eman tidak semulus Super Red di area bawah ya. Satu turret berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari EVOS Glory untuk membayar kematian dari sosok Veldora. Dan kemudian kita akan lihat juga di objektif turtle-nya karena di area top lane split push juga udah mulai dilakukan oleh Super Ken. Ini yang akan membuat menjadi adanya perfect turtle harusnya oleh sosok Fan. Ini dia Seking Eagle kembali. Gangguan-gangguan Divine Judgment. Wah, dibalikin kah Divine Judgment? Wow. Tapi Retribution dari Super Ken mendapatkan turtle-nya. Wow. Bahkan Eman nge-follow up dengan sangat baik dengan adanya satu Phantom Step membuat dari Fan Strong-nya tumbang sampai 3 kali. Dan ini bahaya banget sih, Pi. Ya, Ken datang sebagai tamu yang tak diundang, berhasil men-secure karya turtle terakhir dan bahkan di area sisi mid lane akhirnya dan untungnya juga masih bisa dipertahankan namun tidak dengan purple buff karena Serpent Eagle sudah mulai dibuka. Wah, dapat ke arah 2 orang Seking Eagle-nya menuju ke arah Fan. Special migration dilakukan bersama dengan Veil Requiem-nya. Dan Fan masih berhasil mendapatkan ke arah purple buff tapi tidak dengan outer dan juga inner turret dari bottom lane. Bahkan Super Ken berhasil merasak masuk karena ganteng doang tapi bantai-bantai di dalam gang. Wow, Bigetron Alpha pun berhasil kembali mendapatkan karya satu objektif lainnya. Outer middle turret ini akan memudahkan pemain-pemain dari Bigetron Alpha untuk masuk ke area ranah jungle yang dimiliki oleh EVOS Glory. Sedangkan satu top turret yang dari tadi sulit untuk disentuh harusnya kini udah mulai mendapati satu buah kesempatan juga untuk bisa dihancurkan oleh Eman yang ini udah perlu diperhatikan ya. Udah jadi Diamond Hunter Sword yang dimana dari tadi juga gak henti-hentinya ditemenin sama KYY. Sabar buset. Aksi individu yang baik Bung dari Ortisan Solosa bukan dong. Dari Super Ken dong. Super Ken sih emang beda ya tapi I'm offended. Sudah mulai dibuka begitu saja, namun nampaknya follow up yang diinginkan masih belum sesuai. Justru ada satu buah follow up requirement Special Migration yang mengarah ke area Athena Isabel yang begitu saja tumbang namun dibayarkan negaranya unstoppable double kill. Dia berhasil disecure oleh Super Ken. Jangan pernah berperang di dalam gang. Bahaya, Fanny dalam gang itu udah jadi RT bang. Lihat dah, 7 point kill barusan dia dapetin, 2 point kill barusan juga. Itu karena main dalam gang. Udah dibilang impact dari Fanny nge-steal cable Super Ken ini bakal berbahaya, cutthroat-nya bakal bisa nembus kemana-mana. Yeah. Dan juga impact mungkin dari satu hero Angelo ini ya, antar jemput lo dari KYY. Ya, dan gak ada stopper sebenarnya dari EVOS Glory yang membuat akhirnya Super Camp ini benar-benar bisa berlenggang bebas untuk bisa ngamanin steal cable ya. Kalkulasinya juga yang ternyata gak bisa, belum bisa ya untuk dinetralisir oleh teman-teman dari EVOS Glory mengingat pergerakannya yang memang selalu unpredictable. Terpantau dia berhasil hancurin turret di area top lane dari Super Camp. Tapi dari Lordnya ini belum mau terpancing lagi dari sosok Fan, masih nunggu situasi yang aman. Lane jauhnya sih udah ada Super Ken ya, ini main timing sih harus ya. Dari EVOS Glory ngelihat sebenarnya minion mereka nggak terlalu bagus sih, tapi Special Migration Violet Requiem connect ke arah Athena Isabel, Seking Eagle ke arah belakang, Fanny dalam ancaman. Lihat bagaimana Super Ken tiba-tiba hadir, hadir langsung dengan cutthroat. Membuat dari Veldora ya tumbang sampai 6 kali teman-teman. Informasinya sih cepet banget ya berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Momen setup yang cantik dari EVOS Glory ya diawali dengan Fan justru tidak berakhir baik. Dan nampaknya teman-teman dari EVOS Glory harus kehilangan vision tambahan di area Lord. Mengingat dengan perbedaan kuantitas, Lord pun udah mulai dipoking oleh Bigetron Alpha. Wah Yolo, ada Seking Eagle yang dari tadi mengganggu terus. Flicker di Judgment menuju ke arah Valentina Imis Jet yang langsung bisa di take down oleh teman-teman EVOS Glory. El Momento berada di tangan EVOS Glory, adu Retribution. Tapi Pantro yang mendapatkannya.
saja. Lihat Supercat tiba-tiba mencoba untuk melakukan satu King Eagle, dia juga keluar. Tapi ternyata satu gerakan dari Super Ken yang gak begitu cukup membuat dari Eman yang mendapatkan triple kill-nya cukup baik. Ini ganjaran yang begitu mahal bagi EVOS Glory. Wow, flicker dibalas flicker. Defensif adu dengan ada ofensif yang dimiliki oleh Eman. Triple kill menjadi hasil akhir dan Lord kali ini tidak bisa dikawal karena ada perbedaan kuantitas. Melalui 3 member EVOS Glory yang harus tumbang. Dan harusnya dengan Eman yang kita tahu udah mulai bisa ngamanin karena beberapa item jahat ya tidak terpick off. Lord tersebut harusnya berhasil dibantikan sebelum masuk ke area inner top turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Alright. Tapi memang mesti Eman sih kayak target sekarang. Mau buat dapetin Eman dari Phantom kayaknya lumayan susah. Jadi mau nggak mau antara ngambil ke arah Nujet atau enggak Eman bakal jadi solusi sih. Sambil menunggu nantinya dari Super Red bisa punya item lebih lanjut lagi, punya timnas lebih kuat lagi supaya makanin perlaner ya. KYY udah boleh untuk dimakan. Athena Isabel juga udah boleh sih untuk dimakan. KYY ya, hanya satu kali terpick off yang ngebantu permainan agresif dari Bigetron Alpha. Udah ngapain karya Donald Armor, Flash of the Assist juga jadi salah satu life insurance yang dimiliki oleh KYY. Dengan adanya shield dan HP tambahan juga dari item tersebut yang ngebuat teman-teman dari EVOS Glory harus bisa ngejawab pergerakan agresif dari KYY. Dan kalau kita bicara dari sosok Super Red mungkin ya sebagai head to head dari Eman, sebenarnya dia udah amanin karya damage eksplosif dengan adanya Malefic dan juga DHS. Cuman delivernya itu yang terbatas karena memang dihantui terkait bagaimana adanya Circling Eagle dan juga Super Camp yang udah siap untuk memberikan eksekutor terhadap team fight yang akan dibentuk. Rumput depannya Van dari tadi udah dicekin, tapi tetap gak ada yang bisa ngedetek Athena Isabel. Ini bahaya banget ya, Athena Isabel udah pasti bakal kasih info nih. Kalau di depannya ada Van. Dan kayaknya udah mulai ketahuan juga. Jadi Athena Isabel juga memilih untuk mundur, apalagi dengan Astra Spear. Ngebuka map, ada Eman dan juga Athena yang ada di area tersebut. Reset mundur lagi 45 detik, ternyata waktunya digunakan untuk sama-sama main aman, main safe. Bigetron Alpha yang ngeliat dari perekonomian juga nggak mau buru-buru, mereka masih benar-benar disiplin banget dan masih cukup respect dengan persiapan matang dari EVOS Glory ketika team fight yang memang selalu dipersulit oleh sosok Super Ken yang ternyata memang baru mati satu kali juga, dan wave minion management dari Bigetron Alpha yang sebetulnya udah mulai harus dicari celahnya untuk di-manage oleh teman-teman dari EVOS Glory. Oke, bermain cukup jauh nih dari Athena Isabel dan juga Amis Jet. Sementara dari teman-teman EVOS Glory coba untuk menangani daerah-daerah Lord Pit. Mereka memajukan dulu cita-cita minion di arah bottom lane, benerin lane jauh dulu di top lane. Tapi kalau misalnya ini masih cepet sih, masih pas lah waktunya kalau mereka mau memajukan minion di arah top lane ini bagi EVOS Glory. Oke, we'll see. 5.000 perbedaan network. Lotnya udah mulai muncul di area sisi bawahnya, udah mulai cantik tapi fun. Oke, tinggal Payotic Wayam dan akhirnya membuat dari Athena Isabel hilang. Katros menuju ke depan Fan yang gak selamat. Bahkan Eman lagi dan lagi begitu priat ada WWE yang muncul tapi tidak cukup waktu untuk bisa menahan damage dari Eman. Tersisa Veldor dan SP yang tipis banget. Masih coba untuk dikejar. Eman bersama dengan adanya sosok KYY membuat dari Veldor harus hilang. Dan kali ini kesempatan emas bagi Bigetron Alpha mendapatkan Lord yang enhance. Wow, pengorbanan dari Athena Isabel dibayar dengan adanya 3 member yang harus tumbang dari EVOS Glory. Lagi-lagi tidak ada yang bisa menghandle pergerakan dari Eman yang selalu mendapati posisi free hit ya. Free Lord yang buat EVOS Glory harus bisa maksimalin Warlord. Dan juga mereka punya super red untuk bisa melakukan defensif karena mungkin dari base teman-teman EVOS Glory bisa terancam dengan adanya gerakan Bigetron Alpha terkait Eman yang dari tadi benar-benar free space banget terkait damage. Wah, rich banget sih dari Bigetron Alpha, udah bener-bener menguasai. Bahkan sekarang orange buff udah dikasih kepada Eman, sudah dinobatkan sebagai penggendong di arah late game. Lord bakal menjadi ancaman tersendiri bagi EVOS Glory, kecuali mungkin nanti Fanstrong bisa dapat momen dia dapetin Eman. Ini bakal beda cerita nih kondisinya. Bahkan gini untuk teman-teman EVOS Glory ngamain karya dari sisi hutannya juga akan sangat mencekam. Mereka hanya bergantung karya bagaimana wave minion dan cara mereka untuk bisa menghandle Lord yang sudah mulai beberapa langkah dan jengkal lagi masuk ke area base pertahanan turret yang dimiliki oleh EVOS Glory. Tapi lihat posisi dari
sosok Van Strong yang belum ketahuan tentunya terkait bagaimana pola yang mau dimainkan. Oke. Dengan adanya Lord yang sudah mengamuk di arah top lane, bakal coba untuk menggedor pintu terakhir dari EVOS Glory. Menunggu momentum juga dari mungkin Athena Isabel. Tapi yang kelihatan adalah Van Strong, ada Consider Flicker juga digunakan. Defense Jasmine, tapi gak cukup. Emannya lagi dan lagi bisa mendapatkan poin kill yang begitu banyak. Wow, 5 kali Van Strong terpick off dan nampaknya teman-teman dari EVOS Glory setidaknya masih bisa menghandle poin Lord dan perbedaan kuantitas yang dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha untuk terus memberikan serangan bombardir ke area lini pertahanan mid lane Passion yang dimiliki oleh EVOS. 2-0 berada di depan mata untuk Bigetron Alpha. Mereka bakal membawa pulang hal tersebut atau EVOS Glory masih berhasil mendefense. King Eagle bersama dengan ada Guiding Wind coba untuk mencicil tapi Cutthroat di arah belakang mendapatkan orang petir Super Red. Eman lagi dan lagi gak bisa disentuh oleh EVOS Glory. Di recall di taunting menunggu datangnya minion. Elbow momentum bagi Bigetron Alpha. Mereka membawa 2-0 dan match point is real. Wow, game point berhasil diamankan kembali oleh teman-teman dari Bigetron Alpha dan mati